melihat kalau sama ibu kos saja tega, apalagi hanya sama lawan politik yang dulu pernah memfitnah dia, melecehkan dia. Maka saya katakan apa yang kita lihat sekarang ini adalah puncak gunung es. Yang kelihatan masih sedikit. Tunggu drama-drama berikutnya akan lebih seru, akan lebih sadis, lebih tragis. Itu my opinion. Drama ini gak selesai, Pak. Ini baru puncaknya yang kelihatan, Pak. Drama-drama yang belum kelihatan juga banyak yang sudah terjadi. Karena baru belakangan ini kita lihat. Tapi yang akan terjadi, bisa jadi itu akan lebih dramatis dibandingkan dengan sekedar MK ini. Persoalan MK. Saya ini orang Surabaya, dosen biasa, saya mengajar komunikasi politik sejak 87, Pak. Jadi cukup banyak dan salah satu mahasiswa saya itu namanya Aryo Bimo Petrus yang hilang ketika tahun 98. Dan itu angkatan 93, saya tahu persis. Dia itu, saya ketua jurusan ketika tahun 98 itu sudah. Ada satu lagi mahasiswa saya namanya Herman Hendrawan itu angkatan 90. Jadi yang hilang itu angkatan 90. Sudah senior, hilang tahun 98, yang satunya lagi angkatan 93. Artinya saya berdiri di sini itu melanjutkan perjuangan di era 98 di Surabaya. Ketika waktu itu kami juga ikut dalam reformasi yang ternyata hasilnya seperti sekarang. Apa yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti itu bagus. Pemikirannya clear. Tapi itu kalau keadaan normal. Keadaan sekarang enggak normal. Jadi kalau mengatakan bahwa tidak akan dua putaran, kalau keadaan normal ya benar seperti Anda, saya 100% dukung. Tapi kondisi tidak normal ini bisa satu putaran, gitu loh. Kondisi ini nggak normal ini. Itu yang kenapa orang menjadi marah, mantan duta besar bisa marah. Saya yang dulu, saya sangat mendukung Pak Jokowi, bahkan tahun 2014, itu saya yang mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung beliau. Setelah diskusi. Tapi belakangan ini kami betul-betul kecewa betul gitu ya. 4 bulan yang lalu beliau masih presiden yang luar biasa. Tapi sebulan, 2 bulan terutama ketika Mahkamah Konstitusi. Saya pernah diajak oleh seorang menteri, gak perlu saya sebutkan menterinya, diskusi. Menteri ini katakanlah posisinya sangat strategis. Beliau mau melaporkan kepada presiden tentang penggunaan dana yang tidak bagus atau bermasalah di kementeriannya Pak Agus, mohon maaf. Dan itu ternyata betul dilaporkan, tapi presiden did nothing, tidak melakukan apa-apa. Saya bingung, kenapa tidak melakukan apa-apa? Baru terjawab setelah semuanya ini terjadi. Satu, kemungkinan adalah memang itu dibiarkan supaya menjadi bahan amunisi untuk 2024. Yang kedua, kemungkinan itu juga merupakan kartu truf yang dipegang. Jadi terus terang kalau Pak Mas Eros mengatakan bahwa kita ini menghadapi orang jahat, kemudian tadi Mas Prof Nusa Bakti mengatakan menghadapi orang yang tega dengan ibu kos, gitu kan? Saya melihat kalau sama ibu kos saja tega, apalagi hanya sama lawan politik yang dulu pernah memfitnah dia, melecehkan dia. Maka saya katakan apa yang kita lihat sekarang ini adalah puncak gunung es. Yang kelihatan masih sedikit. Tunggu drama-drama berikutnya akan lebih seru, akan lebih sadis, lebih tragis. Itu my opinion. Drama ini gak selesai, Pak. Ini baru puncaknya yang kelihatan, Pak. Drama-drama yang belum kelihatan juga banyak yang sudah terjadi. Karena baru belakangan ini kita lihat. Tapi yang akan terjadi, bisa jadi itu akan lebih dramatis dibandingkan dengan sekedar MK ini. Persoalan MK. Karena begini, kita lihat tadi. Kenapa ada dinasti? Dinasti itu orang-orang paranoid yang dinasti. Yang tidak bisa percaya kepada orang lain. Tidak percaya kepada teman lain, teman politisi lain.
termasuk kepada ibu kos. Tidak percaya kepada siapapun, yang dipercaya cuma dirinya sendiri atau anaknya, kan itu dinasti itu. Nah kalau seperti itu kira-kira percaya nggak dengan yang sekarang digandeng? Belum tentu. Bisa saja ketika nanti sudah menang tapi belum dilantik, bisa ada drama. Jadi ini kemungkinan banyak sekali. Kita lihat aja, saya karena sebagai pengamat, terus terang saya ini dosen sejak 87, menarik ini untuk diajarkan oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Teori-teori seperti beliau tadi benar. Tapi dalam kondisi seperti sekarang harus ada teori baru ini. Karena ada uncertainty yang luar biasa. Bagaimana aparat itu, bagaimana bansos digerakkan. Termasuk polling bisa tiba-tiba berubah-berubah. Beliau masih percaya polling, saya agak sedikit enggak. Karena pollingnya benar, orang-orangnya benar. Tapi sebelum polling udah disebar dulu bansosnya di tempat-tempat polling. Ya berubahlah. Gitu loh. Makanya Anda lihat, inilah kondisi-kondisi yang kenapa lalu, mohon maaf saya itu harusnya kemarin pulang ke Surabaya. Saya harus ke Surabaya kemarin, tapi karena ada acara ini tiket saya nggak tahu tuh hangus atau enggak, pokoknya ke panitia, saya kasihkan panitia, saya udah ada boarding pass-nya. Sudah ada boarding pass-nya kemarin sore, nggak jadi saya gara-gara ini. Karena saya ingin mengungkapkan unek-unek saya. Alhamdulillah saya bisa mengungkapkan unek-unek di depannya Mas Eros, para jenderal-jenderal seperti ini. Orang Surabaya kan jarang didengerin, gitu kan? Ya insya Allah saya didengerin. Itu kemarahan-kemarahan itu sebenarnya sekarang sudah muncul, demo-demo itu sudah muncul, tapi demonya itu ada di media sosial, Bapak. Media sosial itu sudah menjadi online kerumunan dari banyak macam-macam. Karena di sini banyak yang tidak mengikuti Twitter, coba masuk ke Twitter, ngeri itu di Twitter itu. Tapi Twitter itu juga ada yang namanya computational propaganda yang berbasis komputer, pakai bot, pakai troll, pakai akun-akun yang dikendalikan, dan itu semuanya pakai uang. Saya itu kalau di Twitter diserang luar biasa, dianggap saya ini orang PDI, padahal saya belum pernah nyoblos PDIP, mohon maaf Pak, saya belum pernah nyoblos PDIP. Nggak tahu kalau depan ini nanti Pak, kalau Bapak baik-baik sama saya mungkin nyoblos PDIP, gitu loh. Belum pernah saya nyoblos PDIP. Nah, jadi tapi di media sosial saya dianggap, wah ini pendukung PDIP, mohon maaf Pak TB, belum pernah saya, insya Allah yang ke depan ini mungkin saya pikir-pikir lagi. Itu. Ini saya untuk terakhir karena tadi ada kelupaan, saya ingin menyampaikan satu ayat Quran. Untuk supaya Bapak Ibu optimis menghadapi keadaan ini. Memang nampaknya lawan itu kuat. Ada presiden, ada sebagainya kuat. Tapi ada surat Al-Hasr dalam ayat 4 dalam Quran mengatakan begini. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng dan di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah dan saling bermusuhan. Jadi Pak, gak usah khawatir Pak, walaupun kelihatannya besar Pak, mereka ini disatukan dengan kepentingan hanya untuk menang. Tapi nanti mereka akan ribut sendiri dalamnya. Karena sudah tersandra. Ini Quran yang bicara Pak, bukan Hendro Subiakto. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini untuk yang NU, karena saya orang Muhammadiyah, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.